proposal skripsi kita, dan dari 3 ini kemungkinan besar ya 90%, bisa saya katakan 90%, insya Allah proposalnya mesti diterima ya. Yang pertama ambil dari capstone project ya, baik capstone project kelas maupun capstone project yang kalian dapatkan dari MSIB ya. Jadi capstone project, baik capstone project di kelas maupun capstone project yang dari program MSIB. Nah, silakan bisa digunakan untuk judul proposal skripsi. Kemungkinan besar akan lolos. Pak, kalau biasanya capstone itu kan berkelompok, Pak. Bagaimana? Ya capstone berkelompok, tapi untuk proposal ya individu. Sehingga biasanya untuk tema yang sama tetapi kasusnya berbeda. Atau kalau misalkan yang MSIB izin ke temannya ya, izin ke temannya untuk dipakai untuk proposal skripsi. Kemudian seandainya tidak dari capstone, maka bisa diambil dari PKM. Jadi bagi kalian yang pernah ikut atau pernah lolos PKM, yaitu program kreativitas mahasiswa, nah silahkan diajukan untuk proposal skripsi. Ini juga kemungkinan besar ya, bisa saya katakan 90% proposalnya diterima. Kalau tidak pernah lolos PKM, bagaimana Pak? Ambil opsi yang ketiga, yaitu ambil dari perlombaan yang pernah kita ikuti. Yang perlombaan itu kita memperoleh juara 1, juara 2, atau juara 3. Jadi ada 3 opsi ya untuk ide yang pertama, yaitu ambil dari capstone project atau dari program kreativitas mahasiswa, atau ambil dari kompetisi yang kalian di dalamnya itu juara 1 atau juara 2 atau juara 3. Maka kalau kalian punya dari salah satu 3 ini, silakan diajukan untuk proposal skripsi. Nah, itu kemungkinan besar, bisa saya katakan 90%, itu mesti proposalnya diterima. Pak, seandainya tidak punya capstone yang direncana, tidak punya capstone yang mau diajukan, Pak, kemudian tidak punya PKM atau program kreativitas mahasiswa, atau tidak punya kompetisi, hasil kompetisi yang juara, bagaimana? Maka ada ide yang kedua. Nah, ide kedua ya mau tidak mau harus cari. Cara mencarinya bagaimana? Nah, ini ada prosesnya ya. Kita bisa menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan ChatGPT dan menggunakan Bing ya. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu topik yang diminati. Ini penting sekali. Nah, terkadang sering sekali mahasiswa itu ketika menentukan topik itu bukan topik yang diminati. Nah, ini bahaya sekali. Ya walaupun tidak apa-apa, nanti bisa belajar, tetapi mempelajari hal yang tidak kita sukai itu lebih berat daripada mempelajari hal yang memang kita sukai. Ya, maka langkah yang pertama ya, tentukan topik yang diminati. Jadi seandainya tidak punya ide yang pertama tadi, ide yang pertama itu ya mengajukan dari capstone atau mengajukan dari hasil PKM, program kreativitas mahasiswa, atau mengajukan dari hasil kompetisi lomba. Dari 3-3-nya itu salah satu kalian tidak punya, maka pakai ide yang kedua ini.
Nah, ide yang kedua ini, yang pertama tentukan topik yang diminati ya. Topik yang diminati apa? Ya, misalkan pengembangan aplikasi mobile atau game atau kecerdasan buatan ya, atau yang lainnya ya. Jadi tentukan dulu topik yang diminati. Setelah kita sudah menentukan ya, kita sudah menentukan topik yang diminati, maka yang kedua yaitu tentukan tujuan dari topik tersebut. Misalnya tujuannya itu untuk mendiagnosa penyakit jagung. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan jenis penyakit pada tanaman jagung. Itu adalah misalkan untuk mengenali penyakit kulit. Jadi yang pertama tadi adalah memilih topik yang diminati, yang kedua menentukan tujuan dari topik tersebut. Nah, kalau kita sudah punya topik, kita sudah punya tujuan, nah baru kita bisa memanfaatkan ChatGPT ya. Kalian bisa menuliskan, buatkan 5 ide penelitian tentang topik dan tujuan tersebut. Kemudian dari 5 ide yang nanti kalian lihat ya, hasil dari ChatGPT, ya, pilih yang menarik. Jika tidak ada yang menarik, bagaimana? Cari yang lebih spesifik. Kemudian setelah itu, setelah kalian menemukan yang menarik apa, maka buat headline. Buatkan 5 headline penelitian tentang ide penelitian yang dipilih. Ini juga masih menggunakan ChatGPT. Kemudian setelah itu pilih dari 5 headline itu mana yang kalian itu tertarik. Setelah itu pilih tujuan yang menarik dari headline tersebut. Setelah ini nih ada tujuan yang menarik, diambil. Kemudian cari penelitian yang terbaru menggunakan tools ya, pakai Bing. Tentukan beberapa penelitian terbaru tentang ide dari tujuan yang dipilih menggunakan Bing. Langkah terakhir yaitu tinggal baca artikel yang direkomendasikan. Oke, saya coba simulasikan dulu ya. Saya coba simulasikan. Oke. Yang pertama, tentukan topik yang diminati ya. Misalkan topiknya adalah pengembangan aplikasi mobile, atau misalkan topiknya itu adalah aplikasi cerdas misalkan. Kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan. Aplikasi cerdas tersebut digunakan untuk apa? Misalkan tujuannya adalah untuk mendiagnosa jenis penyakit jagung. Oke, kemudian buatkan 5 ide penelitian. Ini saya kopas dari tulisan yang ada di
Setelah tadi saya tuliskan di sini. Buatkan 5 ide penelitian tentang topik dan tujuan. Topiknya apa? Topiknya misalkan aplikasi cerdas ya, tentang aplikasi cerdas untuk mengenali jenis penyakit daun jagung. Nah, misalkan seperti ini. Idenya adalah aplikasi cerdas. Tujuannya untuk mengenali jenis penyakit daun jagung ya. Atau bukan daun ya, tanaman ya. Penyakit tanaman jagung. Kemudian kita enter. Tunggu jawabannya. Oke, ada 5. Kita baca yang pertama dulu. Yang pertama adalah pengembangan model klasifikasi penyakit jagung multikelas. Nah, mungkin kita tidak tertarik. Apa itu maksudnya pengembangan model? Ya, biasanya ini untuk jurusan yang S1 murni ya, bukan yang vokasi. Jadi pengembangan model. Kemudian judul yang kedua, aplikasi pendeteksian penyakit jagung berbasis penglihatan mesin atau komputer vision. Kemudian yang 3, sistem pemantauan penyakit tanaman jagung otomatis. Yang keempat, integrasi teknologi drone dalam pengawasan penyakit jagung. Dan yang kelima, itu adalah sistem pakar berbasis kecerdasan buatan untuk penyakit jagung. Kemudian dari 5 ini, kita tertarik yang nomor 5. Maka kita lakukan langkah yang selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah buatkan 5 ide headline penelitian tentang ide penelitian yang dipilih. Saya kopas. Ide yang dipilih adalah ini, sistem pakar berbasis kecerdasan buatan untuk penyakit jagung. Nah, kita copy. Nah, ini kita hapus. Nanti buatkan 5 headline penelitian tentang sistem pakar berbasis kecerdasan buatan untuk penyakit jagung. Kita kirim. Tunggu.
Wah, jaringannya error. Oke, kita ulangi. Oke, dari ide yang kita tertarik, kita buat headline. Ada 5 headline. Yang pertama, pengembangan sistem pakar AI terbaru untuk identifikasi penyakit tanaman jagung secara akurat. Yang kedua, mengoptimalkan hasil pertanian dengan sistem pakar cerdas. Yang ketiga, peningkatan keberlanjutan pertanian. Yang keempat, kecerdasan buatan mengubah cara petani mengatasi penyakit jagung. Yang kelima, menggabungkan teknologi AI dan penyakit tanaman jagung. Ya. Kita dari kelima ini misalkan tidak ada yang tertarik ya, misalkan untuk penggabungan sistem pakar kita tidak tertarik. Kemudian untuk mengoptimalkan hasil pertanian juga kita tidak tertarik. Kemudian peningkatan keberlanjutan pertanian kita juga tidak tertarik. Kecerdasan buatan mengubah cara petani mengatasi penyakit jagung kita tidak tertarik. Dan yang kelima juga kita tidak tertarik. Maka kita bisa tambahkan, berikan headline lain untuk penelitian sistem pakar berbasis kecerdasan buatan untuk penyakit tanaman jagung, misalkan. Tambahkan misalkan berbasis mobile. Oke. Oke, ternyata ketika menggunakan headline yang lain kita tertarik ini. Kita tertarik yang nomor 4 ya. Nomor 4, aplikasi mobile AI memudahkan petani dalam identifikasi penyakit jagung. Kita sudah dapat nih tujuan yang menarik bagi kita. Kalau sudah, maka kita cari menggunakan Bing. Temukan beberapa artikel terbaru tentang ide tersebut. Kita copy dari slide tadi. Halaman Bing-nya kelihatan enggak ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Aplikasi mobile AI memudahkan dalam mengidentifikasi penyakit jagung. Temukan beberapa penelitian terbaru tentang di paste di sini. Tentang aplikasi mobile AI memudahkan petani dalam mengidentifikasi penyakit jagung. Kita submit. Nah, tunggu saja. Tunggu penelitian yang terbaru.
Kita tunggu. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 artikel yang direkomendasikan oleh Bing ya, terkait dengan tadi ya, ide penelitian yang kita tertarik. Maka selanjutnya dari kelima ide ini, dari kelima artikel ini ya, yang penelitian terakhir ini, kita download ya, kita download satu-satu ya. Ini tinggal diklik satu-satu ya, diklik. Nah, ini setelah diklik, di download, dibaca ya. Oke. Setelah dibaca, nah, maka selanjutnya kita sudah mendapatkan ide ya. Jadi untuk mendapatkan ide untuk judul proposal skripsi ada 2 caranya. Ide yang pertama yaitu diambil dari capstone project, atau ambil dari program kreativitas mahasiswa, atau ambil dari hasil kompetisi, yang kompetisi itu kita menang juara 1, juara 2, atau juara 3. Ide yang kedua yaitu tadi ya, menggunakan tools ya, menggunakan ChatGPT dan menggunakan Bing. Langkahnya ini ada ya, saya tuliskan. Pertama, tentukan topik yang diminati, kemudian tentukan tujuan. Setelah topiknya kita tahu, tujuannya kita tahu, maka kita bisa tanya ke ChatGPT ya. Buatkan 5 ide penelitian tentang topik dan tujuan tersebut. Pilih yang menarik. Jika tidak ada, cari yang lebih spesifik. Kayak tadi contohnya, spesifiknya ditambahi ya, yang berbasis mobile. Kalau sudah, maka pilih headline-nya. Setelah itu dimasukkan ke Bing. Nanti Bing akan memberikan rekomendasi artikel yang terbaru. Misalkan tadi contohnya artikel yang terbaru itu ada 5 ya. Maka kalian download, kalian baca ke 5 artikel tersebut. Setelah itu kalian sudah punya ide, maka langkah selanjutnya adalah tinggal menuliskan judul. Bagaimana sih cara menuliskan judul? Judul yang baik itu setidaknya memuat 3 atau 4 ini. Yang pertama, harus tertulis di situ topik penelitiannya apa. Kemudian yang kedua, tujuannya apa, harus jelas ya. Tujuan penelitiannya itu apa. Yang ketiga, metode yang digunakan apa. Dan yang keempat, platform yang digunakan apa. Namun untuk platform ini sifatnya tambahan ya, tidak wajib. Cuma memang untuk vokasi biasanya memang mencantumkan platform. Contohnya misalkan pengembangan aplikasi cerdas berbasis mobile
untuk mendiagnosa penyakit kulit menggunakan algoritma CNN. Di sini topiknya apa? Topiknya adalah aplikasi cerdas. Jelas, pengembangan aplikasi cerdas. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mendiagnosa penyakit kulit. Metode yang digunakan apa? Metode yang digunakan adalah algoritma CNN. Kemudian tambahannya platformnya apa? Platformnya adalah berbasis mobile. Jadi untuk menuliskan judul proposal skripsi itu tidak asal-asalan ya. Setidaknya ada dituliskan di situ topiknya apa, topik penelitiannya, tujuannya mau apa, metode yang digunakan, kemudian tambahannya ada platform. Oke, untuk materi hanya seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menentukan ide, kemudian bagaimana menuliskan judul. Untuk tugasnya ya silahkan kalian mencari judul proposal skripsi. Kemudian kalau sudah mendapatkan judul proposal skripsi, silahkan dituliskan pada file yang kemarin kalian upload di Google Drive. Kan templatenya sudah ada ya, templatenya dari saya sudah ada, tinggal diganti, judulnya diganti dengan judul proposal skripsi yang akan kalian lakukan atau yang akan kalian kerjakan. Oke, sampai sini silahkan saya membuka pertanyaan kalau ada yang ditanyakan terkait ide judul dan menulis judul. Monggo. Pak, izin bertanya. Ya Mas, silakan Mas. Kalau itu kan ada menggunakan algoritma CNN ya Pak. Kalau semisal algoritmanya ada 2 itu boleh nggak Pak? Nah, sebelum menjawab, ini saya sudah share materinya di chat, nanti di download ya. Nanti juga saya upload juga di Sinau. Oke, tadi yang tanya siapa ya? Mas siapa? Irfan Pak. Mas Irfan ya. Jadi terkait dengan apa? Metodenya ada 2, boleh-boleh saja Mas. Berarti Mas Irfan kan sudah punya ide ya? Sudah Pak. Idenya dari ide yang pertama apa ide yang kedua Mas? Nah itu sebenarnya ide dari PKM sih Pak, dari PKM saya yang kemarin Berarti yang lolos. ide yang pertama ya. Ya. Oke Mas, ini jalannya sudah mulus berarti karena pakai ide yang pertama. Tinggal menuliskan judulnya ya. Menuliskan judulnya itu harus ada menuliskan topik, tujuan, metode, dan platform sebagai tambahan. Punya Mas Irfan judulnya tadi apa? Untuk judulnya membangun aplikasi virtual assistant untuk kesehatan mental menggunakan metode natural language processing dan one hot encoding Pak. Oke, berarti topiknya sudah ada ya. Topiknya apa tadi? Sudah. Topiknya Itu apa? virtual Aplikasi assistant cerdas ya? untuk kesehatan mental. Iya. Aplikasi apa? Virtual assistant Pak. Oke, topiknya adalah virtual assistant. Tujuannya Untuk kesehatan mental. untuk membantu Mas ya, bukan untuk Iya, kesehatan mental ya, membantu. untuk membantu apa gitu kan. Gitu ya, Iya apa Pak. untuk gitu ya. Karena tujuannya untuk
Nah, seperti itu. Kemudian metodenya menggunakan Natural Language Processing dan One Hot Encoding. platformnya. Mobile. Oke. Sudah. Ada websitenya juga sih, Pak. Iya, enggak apa-apa. Intinya kan Ya. di judul itu ada topiknya, ada tujuannya, ada metodenya, kemudian ada platformnya. Iya. Bisa, Mas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Terkait ide ataupun menulis judul. Untuk linknya bisa di ya di ini di kalau tidak bisa tolong disampaikan ya. Bisa di-download enggak, Mas? Mbak? Halo, bisa di-download enggak? Mas Irfan bisa download, Mas? Bentar, Pak. Di saya nggak ada tombol chatnya, Pak. Dan mencari. Ada tombol chatnya. Pakai HP ya? Iya. Nggak pakai ini. Aplikasi padahal, Pak. More-nya nggak ada chat. Tidak ada chat. Iya. Oke. Saya kirim ke ini ya. Grup WA saja ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Yang di grup bisa di-download. Bisa, Pak. Saya. Oke, monggo. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan ide dan penulisan judul. Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Siapa dulu? Jadi siapa ya? Sahrul ya? Muhammad Sahrul. Iya, Pak. Gimana, Ini Mas? mau tanya. Ini kan saya pengen ngambil TA game. Nah, nanti dia ini harus edukasi atau ada implementasi metode AI-nya, contoh kayak algoritma ASTAR atau yang lain. Ya. Oke. Saya ini slide-nya masih muncul nggak ya di halaman kalian? Masih, Pak. Masih ya. Oke, saya ulangi. Berarti Mas siapa tadi? Mas Syahrul ya. Mas Syahrul berarti masuk ide yang berapa? Ide yang kedua, Mas ya? Halo, Mas. Halo, Pak. Ya. Iya. Ini ide Sebenarnya saya kedua ya. itu ide di MSIB, cuman saya pengen bikin game lagi. Cuman ya kalau boleh bukan edukasi berarti saya mau pakai yang MSIB, tapi kalau harus edukasi berarti harus buat lagi. Bukan, kalau pakai yang MSIB berarti kan pakai capstone yang kemarin, Mas. Kalau
capstonnya berbeda tapi sama-sama game, itu namanya berarti bukan dia dari capston, berarti Mas mengajukan yang baru. Oke, kalau yang baru yang bukan dari capston MSIB, berarti ikuti langkah-langkah yang ini Mas. Yang pertama tentukan topik. Topiknya berarti apa tuh? Game ya. Halo, Mas Sahrul. Iya, Pak. Ya, topiknya game. Tujuannya apa? Sudah ada tujuannya? Kalau yang capstone yang waktu semester 5 MSIB itu tujuannya buat ini sih Pak, kayak senang-senang aja, terus paling agar sering membersihkan kamar mandi, jangan sampai kotor kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Iya. Mungkin Berarti kan tujuannya untuk mengedukasi ya. iya Mengedukasi Pak. apa? Mengedukasi anak supaya